إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, qudwah hasanah bagi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tidak bosan-bosannya kami untuk mewasiatkan kepada kita semua yang ada di majelis ini, yang ada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal yang akan kita bawa menemui Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan bertakwalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana sesuatu yang kita maklumi bersama, yang kita ketahui bersama, bahwasannya manusia adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan penuh kesalahan dan perbuatan dosa. Hal ini telah ditetapkan melalui dalil-dalil baik dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para ulama kita, menjelaskan bahwasannya manusia ada tempatnya salah dan dosa. Dan juga dalil-dalil lain diterangkan oleh para ulama kita dari athar para sahabat, bahwasanya manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak keturunan Adam itu khata, pasti melakukan banyak kesalahan. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian melakukan salah dan dosa itu di setiap malam dan siang. Maka tidak ada yang terlepas dari dosa di antara manusia. Setiap manusia, anak keturunan Adam, pasti pernah melakukan dosa, bahkan banyak melakukan kesalahan. Maka dari sinilah para ulama kita menjelaskan bahwasannya taubat dari perbuatan salah dan dosa adalah suatu kewajiban. Kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi setiap anak Adam, bagi setiap manusia, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang beriman, niscaya kalian akan beruntung, kata Allah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang benar-benar murni, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Barang siapa yang tidak bertaubat kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka ayat-ayat ini menjelaskan tentang wajibnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan, wahai kaum muslimin. Taubat dengan taubat yang nasuha, yang jujur untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallah." Wahai sekalian manusia, taubatlah kalian kepada Allah. Minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Sungguhnya aku bertaubat kepada Allah setiap hari itu sebanyak 100 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang kita ketahui beliau adalah orang yang maksum, yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa, yang sifatnya besar, kata para ulama. Kalau melakukan kesalahan yang kecil akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang maksum saja beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita, manusia yang berlumuran dosa di hadapan Allah? Betul, kita bisa menutupi kesalahan kita bisa menutupi dosa kita dari pandangan manusia, tapi kita tidak akan bisa menutupi dosa dan kesalahan kita dari pandangan Allah. Allah Subhanahu wa taala basir, Allah maha melihat, Allah Subhanahu wa taala alim, maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Tidak ada satu tempat pun yang kita bersembunyi berbuat dosa kepada Allah kecuali Allah mengetahui dan melihat perbuatan kita tersebut. Maka bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saja 100 kali, maka kita harusnya lebih banyak dari yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law lam tudhnibu." Kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, wala jaa biqaumin yudhnibun fayastaghfirunallah fayaghfir lahum, maka Allah akan mendatangkan kaum yang lain, makhluk yang lain selain kalian, yang mereka berbuat dosa dan mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah ampuni mereka. Maka ini dalil-dalil yang tegas dan jelas menetapkan bahwasanya tidak ada satu manusia pun yang ada di bawah langit Allah Subhanahu wa taala ini kecuali pasti dia melakukan kesalahan dan dosa. Maka itu hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tobat hukumnya adalah wajib sebagaimana dalil-dalil yang kita terangkan tadi, baik dari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan taubat, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, memiliki fadail dan keutamaan yang sangat banyak bagi orang-orang yang merenungi dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, yang merenungi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mendapatkan banyaknya keutamaan dan fadail dari taubat. Ibadah yang besar, ibadah yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Tidak ada uzur bagi seorang pun kecuali dia hendaklah bertaubat dari dosa-dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan dan fadail taubat, maka dapat kita temukan dalam ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan bertaubat adalah bahwasanya taubat adalah tariqun ila mahabbatillah, adalah jalan untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Yang kedua di antara keutamaan dan fadailut taubah adalah bahwasanya taubat adalah tariqun ilal jannah, jalan yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a." Dan atau kecuali orang-orang yang dia bertaubat, kata Allah, lalu dia beriman dan beramal saleh, mereka itulah orang-orang yang akan masuk surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Kemudian yang ketiga di antara keutamaan taubat, bahwasanya taubat yang nasuhah itu akan menjadikan dosa kita menjadi amal saleh. Dosa-dosa
yang kita lakukan apabila kita iringi dengan taubat, maka dia akan berubah menjadi kebaikan di akhirat kelak. Ini yang dinamakan dengan pengomposan dosa. Pengomposan dosa. Bagaimana suatu yang buruk bisa menjadi baik tatkala kita iringi dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang Allah ganti keburukannya menjadi amal-amal kebaikan. Amal-amal kebaikan, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat di antara fadail dan keutamaan taubat adalah bahwasanya taubat itu sabab finsyirahi sadri wa tibin nafs. Taubat itu adalah sebab dada kita dilapangkan, jiwa kita menjadi baik, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yatubu wa yu'ti kulli fadlin fadlah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan beristighfarlah kepada Rabb kalian, thumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya, yumatti'kum mata'an hasana, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembirakan kalian dengan cara yang baik, ila ajalin musamma, kepada ajal atau waktu yang sudah ditentukan, wa yu'ti kulli fadlin fadlah, dan Allah akan memberikan keutamaan bagi orang yang berhak. Wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Maka dalam ayat ini terdapat dalil yang tegas bahwasannya orang-orang yang bertaubat kepada Allah, Allah akan jadikan hatinya lapang, Allah akan jadikan jiwanya tenang dan bergembira di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan bertobat kepada Allah, bahwasanya taubat juga menjadikan seorang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat tajri min tahtihal anhar." Wahai orang-orang beriman, taubatlah kalian dengan taubat yang nasuha, yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Rabb kalian akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kemudian yang keenam, di antara keutamaan taubat adalah bahwasanya taubat itu dapat menjadikan hati seseorang menjadi putih. Sebagaimana maksiat dan dosa dapat menjadikan hati seorang hamba hitam, pekat, maka dengan taubat hati seorang bisa menjadi putih kembali. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, "Innal abda," sesungguhnya seorang hamba, kata Rasul SAW, "idza akhta'a khati'atan," apabila dia melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, nukitat fi qalbihi nuktatan sauda, maka akan dititik hitamkan dalam hatinya satu titik hitam. Semakin banyak dosa yang dia lakukan, semakin pekat warna hitam yang ada di hatinya tersebut. Fa idza huwa naza'a wastaghfara, dan apabila seorang hamba tadi menghentikan perbuatan dosanya, lalu dia beristighfar, wa taaba, dan dia bertobat kepada Allah, suqila qalbuhu, maka hatinya kembali dibersihkan. Wa in ada zida fiha, kalau seandainya dia kembali berbuat dosa, maka ditambahkan warna hitam tersebut sampai warna hitam itu akan memenuhi hatinya. Tatkala dosa-dosa dia lakukan dan dia tidak bertobat, maka hatinya akan dipenuhi dengan warna hitam. Wa huwa ar-ran alladzi dzakarallahu ta'ala fi qawlihi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah kata Nabi yang disebut dengan ar-ran, noda hitam yang melekat pada hati-hati orang yang berbuat dosa, sebagaimana yang Allah firmankan, kalla bal, sekali-kali tidak, bal kata Allah, bahkan rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, noda hitam itu melekat di hati mereka disebabkan apa yang mereka perbuat dan apa yang mereka amalkan. Jadi dengan bertaubat hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, di antara keutamaan dan fadailut taubat adalah sababul falah, sebab seorang menjadi beruntung di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian kepada Allah wahai kaum mukminin, orang-orang beriman, taubat kepada Allah, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan juga di akhirat tentunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Setelah kita mengetahui tentang hukum taubat dan keutamaan taubat, maka poin penting terakhir yang harus kita ketahui bahwasannya taubat itu memiliki batasan waktu, wahai kaum muslimin. 2 waktu yang mana seorang tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, waktu yang sifatnya umum, akan mengenai seluruh umat manusia, yaitu ketika matahari terbit dari sebelah barat. Ketika matahari terbit dari sebelah barat, maka itu waktu seorang tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, bahwasanya tatkala matahari sudah terbit dari maghribiha, dari sebelah barat, maka Allah tidak akan menerima taubat seorang hamba, dan ini adalah waktu mendekati hari kiamat. Waktu yang kedua yang ini bisa menimpa kita secara perindividu, perorangan, semua akan mendapatinya, yaitu ketika nyawa kita sudah sampai ke tenggorokan atau kerongkongan kita. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hamba-hambanya selama nyawanya belum sampai ke kerongkongannya. Akan tapi tatkala nyawa sudah sampai ke kerongkongan, sudah sakaratul maut, maka taubat seorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersegeralah kita bertobat, wahai kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita orang yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Ibadallah, innallaha amarakum bi'amrin bada'a fihi binafsihi wa thanna bimalaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma tub 'alaina Allahumma tub 'alaina waghfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina waghfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina waghfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.